Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit setelah tak ada respon ketika dibangunkan. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Pasangan hidup adalah mati. Pasangan sehat adalah sakit. Pasangan cantik adalah keriput dan layu. Siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini, berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut. Oleh sebab itu kita ini kapanpun bisa saja datang silih berganti. Kemarin, beberapa hari yang lalu, dulu kabarnya tsunami itu melalui proses gempa dulu. Gempa dulu, air naik. Sekarang enggak pakai DP, langsung aja. Malam ini masih terjadi, saudara kita di Cisolo. Terjadi sekarang gempa. Apa maknanya ini? Mengingatkan kita bahwa dimanapun kau berada, di pantai. Bingung saya Pak Ustadz, ini malam tahun baru mau kemana? Mau di pantai takut tsunami, mau di bukit takut gunung meletus, mau main kembang api takut anak gunung Merapi terpancing, mau di rumah takut gila. Kenapa engkau tidak buka TV? Lihatlah acara peringatan tentang kematian akan tiba. Aina ma takunu, dimanapun kau berada. Dulu orang musyrik jahiliyah, dia buat peti yang besar, dia masuk ke dalam, dia paku keliling. Kenapa kau buat paku dengan peti besar? Supaya malaikat maut nggak bisa masuk. Yudrikumul maut, kematian akan menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun engkau berada di dalam peti yang kokoh dan kuat, jangan takut mati. Jangan pernah takut bercerita tentang mati. Ini banyak istri yang takut ketika suaminya cerita mati. Jangan cerita mati, jangan. Ceritakan kematian supaya kau siap menghadapi kematian, supaya siap apa yang akan kita bawa menghadap mati. Illalladzina amanu, yang kau bawa cuma iman, wa amilus shalihat, dan amal soleh, bukan somat. Aku hanya bisa mendoakan kalian, tapi nampaknya dari keadaan kondisi kesehatan beberapa hari ini, nampaknya saudara-saudaraku, mungkin aku lebih mendahului kalian. Oh, jangan mati dulu Pak Ustadz. Bukan maknanya aku mendahului mati, aku mungkin mendahului mengiringi jenazah kalian. Kematian tidak bisa ditawar. Sampai masanya kita akan mati, malaikat maut akan mencabut. 70 kali malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Ini perempuan yang pelit, yang bakhil, kedekut ini, yang tak mau sedekah ini, yang kalau beli ikat nawarnya mau mati. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, jangan dulu. Ini yang orang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, sudah tidak ada uang pakai lem kambing, sudah tidak ada uang tetap juga pakai kopi campur spiritus. Ku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertaubat. Mudah-mudahan yang pelaku dosa, bertaubatlah engkau malam ini. Taubatlah sebelum malaikat maut mencabut nyawamu. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Mana yang mau kami coba Pak Ustaz? Coba aja tiga-tiganya. Bukan Nikita Mirzani namanya kalau tak menjadi perbincangan publik. Nikita Mirzani memang dikenal sebagai artis yang doyan cari sensasi. Bahkan tak jarang aksi Nikita Mirzani juga menjadi kontroversi. Tak hanya itu saja, artis sensasional ini juga doyan blak-blakan tanpa sensor. Dalam seperti pengakuannya di YouTube, Melanie Ricardo pada Minggu 7 Juni 2020 lalu. Melansir dari Grid Pop ID, secara belak-belakan Nikita Mirzani mengakui jika dirinya pernah melakukan operasi pada Miss V.
Hal ini dilakukan wanita yang kerap disapa Nyai itu agar organ intimnya tetap kejang. Tapi ternyata tak hanya sekali ia masuk ke ruang bedah, ternyata sempat ada momen ketika Nikita Mirzani ke rumah sakit karena organ vitalnya rusak. Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit setelah tak ada respon ketika dibangunkan. Tak hanya usus buntu, Nikita pun terkena penyakit MAH yang cukup serius. Jalani operasi, Nikita masih merasa bersyukur lantaran perutnya tak terkena pisau bedah dokter. Sampai kaget lihat hasil endoskopi, Nikita Mirzani kaget bahwa ususnya sudah dalam keadaan parah. Nikita Mirzani mengatakan bahwa penyebab usus buntu lantaran asupan makanan yang tak dijaga. Sebagai informasi, penyakit usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Melansir dari Mayo Clinic via kompas.com, radang usus buntu menyebabkan rasa sakit di perut bagian bawah badan. Pada kebanyakan orang, rasa sakit ini bermulai dari sekitar pusar, lalu bergeser ke perut kanan bawah. Meski siapa saja menderita usus buntu, tapi paling sering terjadi pada orang berusia 10-30. Bukan Nikita Mirzani namanya kalau tak menjadi perbincangan publik. Nikita Mirzani memang dikenal sebagai artis yang doyan cari sensasi, bahkan tak jarang aksi Nikita Mirzani juga menjadi kontroversi. Tak hanya itu saja, artis sensasional ini juga doyan blak-blakan tanpa sensor. Dalam seperti pengakuannya di YouTube Melanie Ricardo pada Minggu 7 Juni 2020 lalu. Melansir dari Great Pop ID, secara blak-blakan Nikita Mirzani mengakui jika dirinya pernah melakukan operasi pada Miss V. Hal ini dilakukan wanita yang kerap disapa Nyai itu agar organ intimnya tetap kejang. Tapi ternyata tak hanya sekali ia masuk ke ruang bedah, ternyata sempat ada momen ketika Nikita Mirzani ke rumah sakit karena organ vitalnya rusak. Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit setelah tak ada respon ketika dibangunkan. Tak hanya usus buntu, Nikita pun terkena penyakit MAH yang cukup serius. Jalani operasi, Nikita masih merasa bersyukur lantaran perutnya tak terkena pisau bedah dokter. Sampai kaget lihat hasil endoskopi, Nikita Mirzani kaget bahwa ususnya sudah dalam keadaan parah. Nikita Mirzani mengatakan bahwa penyebab usus buntu lantaran asupan makanan yang tak dijaga. Sebagai informasi, penyakit usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Melansir dari Mayo Clinic via kompas.com, radang usus buntu menyebabkan rasa sakit di perut bagian bawah badan. Pada kebanyakan orang, rasa sakit ini bermulai dari sekitar pusar, lalu bergeser ke perut kanan bawah. Meski siapa saja menderita usus buntu, tapi paling sering terjadi pada orang berusia 10-30 tahun.